Bantu aku dengan ini. Apakah yang ini, Tuan? Ya, Ini adalah toko merek terkenal, internasional. Barang termurahnya lebih dari 1 juta. Kau tak mampu membelinya, kan? Kau sudah mengotorinya dengan tangan kotormu. Bagaimana kami bisa menjualnya sekarang? kau pikir aku tidak mampu membelinya? Bukankah itu jelas? Lihat saja dirimu. Kau tak terlihat seperti mampu membelinya. Juga, kami akan membawakannya untukmu nanti. Kau harus mencari yang palsu daring untuk membodohi gadis muda. Apa kau tidak terlalu menghakimi? Pelayan, bawakan aku kalung terbaru kau. Tuan Muda Chen, Anda di sini. Kami baru saja mendapatkan stok baru. Saya akan mengambilkannya untuk Anda segera. Mereka berdua pelanggan. Kenapa kau begitu antusias padanya? Pelanggan juga dibagi ke dalam tingkatan berbeda untuk pecundang miskin sepertimu. Berhentilah membuang waktu kami. Xiao Ying, usir dia dari sini. Jangan merusak suasana hati Tuan Muda Chen. Bukankah itu Yifan? Wang Yuxuan sepupu Wang Feixuan. Yifan? Kau belum mati? Yuxuan, bagaimana kau bisa kenal pecundang ini? Tuan Muda Chen, Anda tidak tahu. Ini Putra Lin Hai. Menantu idiot keluarga Ye, bahan tertawaan Yun Cheng. Kukira dia akan tumbuh menjadi idiot juga. Tanpa diduga, dia menghilang selama 10 tahun. Kukira dia mati di luar sana. Jadi kau anak dari menantu idiot yang terkenal itu. Tak heran kau begitu lusul. Kudengar, ibumu, Ji Yosho, Chenmu tuan muda keluarga Chen. adalah wanita tercantik di Yanchen. Begitu banyak orang yang ingin bersamanya. Kenapa dia bertahan dengan seorang idiot selama lebih dari 20 tahun? Sungguh sia-sia. Yifan, kau tidak sedang mencoba membeli cincin untuk sepupuku yang sial? Wang Fixuan, kan? Wang Fixuan adalah wanita tercantik di Yanchen. Aku mendengar tuan muda yang Xiao selalu menginginkannya. Apa hubungan pecundang ini dengan Wang Fixuan? Semua ini karena dulu pernikahan yang diatur oleh kakek kami, sampah ini. Bertunangan dengan Wang Fixuan sejak lahir. Apa? Anak ini sebenarnya tunangan Wang Fixuan. Menyedihkan. Kau tak pantas bersaing dengan tuan muda yang untuk seorang wanita, keluarga yang adalah salah satu keluarga terpandang di Yuncheng, benar-benar tak tahu diri. Apa urusanmu? Aku tidak menginginkan apa yang baru saja aku pinta. Berikan aku cincin termahalmu. Apa kau tahu berapa harga cincin termahal kami? Kau bahkan tak mampu membeli yang termurah. Dan kau sok mau beli yang termahal? Sudahlah. Berhenti membuang waktuku. Adikku benar-benar menyedihkan. Kau bilang tuan muda yang mengejarnya berkali-kali. Dan dia menolaknya setiap kali. Bilang dia menunggu kepulanganmu. Jika dia berakhir dengan pecundang sepertimu, seluruh hidupnya akan hancur total. Kau anak seorang simpanan. Mencoba menandingi kekayaanku? Mencoba mengungguliku? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Satu makananku saja lebih mahal dari gajimu beberapa bulan. Apa yang kau punya untuk menyaingiku? Ku bilang, anak simpanan. Mungkin genmu. Memang untuk kebodohan. Tuan Chen, jangan repot-repot dengan sampah rendahan ini. Orang seperti dia, selain menyombongkan diri, apa keahlian mereka yang sebenarnya? Bawakan aku cincin termahalmu. Kalau tidak, kau akan menyesal. Membuatku menyesal, kau cukup berani. Aku tak akan membawanya. Apa yang bisa kau lakukan? Pecundang. Di depan tuan muda ini, apa hakmu bersikap begitu sombong? Bahkan mengancam orang. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuat mereka menyesal. Baiklah. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Seluruh toko ini aku beli. Semua yang ada di sini milikku. Idiot, ku bilang, kau benar-benar punya gen orang bodoh. Saat kau terprovokasi, kau jati bodoh. Tolol tetaplah tolol. Kau bahkan tidak bertanya, berapa harganya untuk membeli toko ini. Ini, kau beritahu dia, sadarkan dia. Ini adalah toko merek, terkenal internasional. Semua yang ada di sini bernilai setidaknya 5 miliar. Bodoh. Apa kau dengar dengan jelas? Masih mau beli tokonya? Kenapa kau tak kencing dan lihat? Apakah kau punya kemampuannya? Kau bicara.
Kukira ada yang kentut. Kau berani menghinaku? Bajingan. Kau berani menghina pacarku? Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Chen? Kau cari mati. Minta maaf sekarang juga. Atau aku akan memanggil keamanan, menindihmu ke tanah, dan menghajarmu sampai pingsan. Idiot. Kau dengar aku? Berlututlah. Lebih baik lagi. Tampar dirimu sendiri 10 kali, keras. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Ini semakin parah. Keterlaluan. Tuan Chen, Anda harus mendukung saya. Bodar. Ku berimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku akan merobek mulutmu, mematahkan kakimu, membuatmu jadi cacat. Merangkak keluar dari mal ini. Keamanan, hajar orang ini. Beri dia pelajaran. Biarkan Tuan Chen melampiaskan amarahnya. Siapa yang membuat masalah di sini? Manajer. Orang ini. Dia berani menyinggung Tuan Chen. Aku akan meminta keamanan. Memberinya pelajaran. Anda manajernya kan? Ya, Tentang insiden hari ini. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, lain kali, saya tidak akan kembali. jangan khawatir, Tuan Chen. Saya akan pastikan Anda puas. Kau ini apa? Membuat masalah di tempatku? Apa kau ingin mati? Kusarankan kau segera minta maaf pada Tuan Chen. Mohon pengampunannya. Membuatku berlutut. Kau tidak layak. Masih keras kepala juga. Kesabaranku mulai habis. Jika kau tidak berlutut hari ini, percayalah, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Aku akan membuatmu berlutut. Tunggu sebentar. Kalian berdua sebaiknya pikirkan baik-baik. Toko ini akan berganti pemilik. Jika kalian berdua melakukannya sekarang, aku akan membeli toko ini. Dan hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat kalian. Membeli tokomu? Anak muda, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Aku punya caranya. Oleh karena itu, aku punya nyali. Idiot, kau tetap idiot. Bahkan sekarang, kau masih berlagak sok jago. Kau ingin membeli tokomu? Apa kau punya kemampuan? Katakan saja, kau jual atau tidak. Manajer, tokomu bernilai 5 miliar. Setuju saja untuk menjualnya kepadanya. Lihat apakah dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jika dia tidak bisa, kusarankan, kita lucuti dia dan gantung dia di mal. Biarkan dia dipermalukan di Yuncheng selamanya. Bagus. Itu ide yang bagus. Biarkan dia belajar. Apa artinya jangan menantang maut? Jangan bermain api kalau tak mau terbakar. Baiklah kalau begitu, selama kau bisa menghasilkan 5 miliar, toko saya adalah milikmu. Mari kita bertaruh. Jika aku bisa mendapatkan ini, kau berlutut saja dan tampar dirimu sendiri. Sambil menyebut dirimu bodoh. Baiklah, bagaimana kalau kau tak mampu membelinya? Jika aku tidak mampu membelinya, aku akan menyerahkannya padamu. Bagus, aku JNJA padamu. Aku tunjukkan kehancuranmu hari ini. Kalau begitu cepat keluarkan. Aku tidak sabar untuk mempermalukan pecundang ini. Kartu ini berisi 5 miliar. Gesek saja. Kartu hitam tertinggi. Ini Apa? Bagaimana mungkin kau punya kartu hitam tertinggi grup lonteng? kartu hitam tertinggi ini. Kudengar, batas tertingginya adalah 5 miliar. Dan hanya ada 3. Aku belum pernah dengar ada orang di luar grup lonteng yang memilikinya. Sudah kuduga, kartu ini palsu. Atau pecundang ini mencurinya. Kartu hitam tertinggi ini pasti palsu. Tidak mungkin anak ini berani mencuri kartu hitam tertinggi grup lonteng. Masuk akal. Sudah kubilang pecundang ini tidak akan berani membuat klaim sebesar itu tentang membeli toko ini. Setelah semua ini, dia mengeluarkan kartu palsu untuk membodohi kita. Kukatakan, apa kau pikir? Dengan mengeluarkan kartu hitam tertinggi palsu, kau bisa mengintimidasi kami? Aku benci. Apa kau pikir kami begitu naif dan mudah dibodohi? Aku merasa kalian benar-benar menggelikan. Kau bahkan belum menggesek kartunya. Dan kau sudah yakin itu palsu. Kau benar-benar keras kepala dan bodoh. Manajer, ayo, gesek untuknya. Aku ingin lihat, apakah kartu palsu ini
Benar-benar bisa menghasilkan 5 miliar. Gesa. Gesa, berhasil. Benar-benar ada 5 miliar di dalamnya. Berhasil. Ya. Lihat. Ini. Baiklah. Kartunya sudah digesek. Uangnya sudah sampai. Toko ini milikku sekarang. Kau pasti mencurinya. Oh ya? Kau berani mencuri kartu hitam tertinggi grup Lonten? Kau mati. Dasar sampah tak berharga, beraninya kau mencuri kartu hitam grup Longtang. Tuan Chen, segera hubungi polisi. Kali ini, kita bahkan tidak perlu mengangkat jari. Pecundang ini akan mati dan dikubur. Aku tidak mencuri kartu ini. Nona Long Jiaoyun memberikannya padaku. Jika kau tidak percaya, aku akan memanggilnya sekarang. Ini semakin konyol. Nona Long yang memberikannya padanya? Apa status Nona Long? Dan apa statusmu? Apa dia kenal kau? Baiklah, hubungi dia. Coba kulihat, bisakah kau mengundangnya ke sini? Aku di perhiasan Tianlan. Mereka bilang aku mencuri kartu hitam itu. Ke sini. 5 menit. Kuberimu waktu 5 menit. Aku ingin lihat. Bisakah kau mengundang Nona Long? Tuan Muda Chen, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengundang Nona Long, kan? Kupikir, dia hanya mengulur waktu untuk menjilat. Sebaiknya, tangkap dia sekarang. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Tunggu sebentar. Aku sudah bayar. Toko ini milikku sekarang. Kau bukan manajernya, aku. Kau harus ditangkap. Masih berpura-pura bahkan saat kau akan mati. Diam. Kau juga dipecat. Keluar. Beraninya kau memecatku? Kau pasti benar-benar bangkrut. Apa kau terburu-buru untuk mati? Halo, Nona Long. Saya, Chen Mu dari grup Chen. Tabib ilahi ya? Siapa tadi yang mempertanyakan kartu hitam tertinggimu dan bilang itu dicuri? Itu mereka. Kartu hitam tertinggi tabib ilahi ya, diberikan kepadanya olehku secara pribadi. Ada masalah dengan itu? Beraninya kau bertanya. Nona Long Tian, apakah Anda benar-benar memberinya kartu hitam itu? Dia hanya anak dari orang bodoh keluarga Ye. Statusnya rendah. Anda putri C.E. Olong. Benar. Dia pasti sudah menipumu. Jangan tertipu. Siapa kau sebenarnya? Hingga mempertanyakan tabib ilahi. Kau cari mati. Tabib dewa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Jika kau berani tidak menghormati tabib ilahi lagi, aku tidak akan sopan. Baiklah. Sekarang semuanya sudah jelas. Dan kita punya kesepakatan. Jika aku membeli toko ini, kau akan berlutut, menampar dirimu sendiri, dan menyebut dirimu idiot. Berlututlah. Jangan sombong. Aku tuan muda grup Chen. Kenapa aku harus berlutut? Tabib ilahi menyuruhmu berlutut. Jadi berlututlah. Kalau tidak, keluargamu Chen tidak akan ada lagi. Hancurkan grup Chen sepenuhnya. Nona Long, ampuni aku. Aku akan bersujud dan meminta maaf padanya sekarang juga. Keluarga Chen yang remeh. Berani sekali bersikap begitu sombong. Tabib ilahi ya, bagaimana kau ingin menghadapinya? Kau begitu sombong sebelumnya. Sekarang kau menyedihkan. Nona Long, lenyapkan keluarganya. Dalam sehari, keluarga Chen akan benar-benar bangkrut. Enyahlah dari. Hai, manajer toko. Kau buka untuk bisnis. Setiap orang yang masuk haruslah pelanggan. Kau menilai buku dari sampulnya. Kurasa toko ini tidak bernilai 5 miliar. Jadi, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, aku akan membeli tokomu seharga 500 juta. Kedua, gue bakal masukin lo ke daftar hitam dunia bisnis dan mutusin semua sumber keuangan lo. Tidak, tabib ajaib. Aku salah. Ini, tolong kasihani. Toko saya ini, bukankah 500 juta terlalu rendah?
Lalu kau akan masuk daftar hitam. Tidak, 500 juta ya, 500 juta. Jangan ganggu mata pencaharian saya. Lo, pergi dari sini, sekarang. Mulai hari ini, kamu jadi manajer toko ini. Ambilkan aku cincin berlian terbaik tokomu. Baik, Tuan Yi, saya akan segera mengambilnya. Aku sangat iri pada Putri Xuan. Kuharap suatu hari nanti seorang pria akan melamarku dengan cincin berlian sebesar itu. Itu akan sempurna. Nona Long, kamu putri Tuan Long. Orang-orang yang ngejar kamu, bahkan nggak bisa bikin perusahaan. Minimal harus ada satu peleton. Orang-orang itu, semuanya pecundang. Bagaimana mungkin mereka menarik perhatianku? Kalau begitu, kuharap lamaranmu berhasil. Aku akan pergi kalau begitu. Yosho. Terima kasih untuk selama ini. Kau sudah bekerja keras. Aku janji. Mulai sekarang, kau tak akan menderita lagi. Sayang, sebenarnya, kau sudah sembuh. Aku sangat bahagia. Dan Yifen kembali bersamaku juga. Bagiku, ini sudah seperti melihat awan berpisah dan bulan muncul. Aku sangat puas. Aku tidak punya keinginan lain. Aku hanya berharap keluarga kecil kita yang bertiga akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Ya, The film was translated and narrated Sayang. by M Media. apa kau lapar? Lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Baiklah. Aku akan menunggu. Halo, ini Lin Hai. Tuan muda, benarkah kau? Aku telah menunggu panggilan ini selama lebih dari 20 tahun. Aku ingin mengambil kembali kendali keluarga Lin. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku telah menunggu hari ini. Aku akan segera mengaturnya. Bagus. Siapkan hadiah yang mewah. Dan kirimkan ke Yunchan. Aku akan melamar calon istri anakku. Baiklah, diterima. Tuan muda yang datang melamar hari ini. Wang Qigen ayah Wang Fixuan. Bagi keluarga Wang, ini adalah kesempatan besar untuk naik derajat. Kau harus memanfaatkannya. Ayah, sudah kubilang, Wang Fixuan tunangan Dievan. aku tidak akan menikahi siapapun selain Kak Xiaofan. Anak orang bodoh. Apa bagusnya dia? Selain itu, dia telah hilang selama 10 tahun. Yun Julan ibu Wang Fixuan. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup? Kubilang padamu, masa muda seorang gadis hanya sebentar. Jangan sampai terlewatkan. Bahkan jika Yevan kembali, aku tak akan mengizinkanmu menikah dengannya. Anak seorang idiot. Tidak pantas untuk putriku. Suan Zuan, Kak Xiaofan, aku kembali. akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga kangen kamu. Kelakuan macam apa ini? Paman. Tolong jangan marah. Aku kesini hari ini untuk melamar. Ini hadiah untuk kalian berdua. Dan minuman kerasnya. Ini mau teh 20 tahun. Teh ini juga teh berusia 100 tahun. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kembali ke ayah IOTM. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? Ini adalah tanda ketulusan hati Kak Xiaofan. Siapa yang menginginkan ketulusannya? Hanya karena dia. Dia ingin menikahimu. Biar ku bilang, Xuan kita adalah wanita tercantik di Yuncheng. Orang-orang yang ingin menikahinya sangat banyak. Hanya kau, anak orang bodoh. Bahkan jika kau mengantre, tidak akan sampai giliranmu. Kau tidak pantas menikahi putriku. Tuan muda yang datang melamar hari ini. Jangan jadi pengganggu. Ambil barang-barangmu dan keluar. Paman.
Bibi, aku dan Xuan sudah tunangan. Dan kita sudah di usia untuk menikah. Kalian berdua ingkar janji. Pernikahanmu, kami tidak pernah menyetujuinya. Dulu, orang tua itu juga bilang. Pokoknya, kedua orang tua itu sudah tiada sekarang. Pernikahan Xuan, terserah kita. Jika putriku menikahi anak seorang idiot, keluarga Wangku akan menjadi lelukan terbesar di Yunchen. Pernikahanmu sekarang dibatalkan. Ayah keterlaluan. Aku dan Kak Xiaofan tumbuh bersama. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Selain Xuan, aku tak butuh siapapun. Kau pikir kau bisa menikahinya hanya dengan mengatakannya apa yang kau punya? Biar ku bilang. Mereka yang mengejar Xuan kita bernilai setidaknya 1 miliar di Yuncheng. Teh dan arak murahan itu kau pikir cukup dan kau pikir kau bisa menikahi Xuan kita? Kau pikir kau pantas? Kau tidak layak. Aku tak butuh apapun dari Kak Xiaofan. Asal dia mencintaiku. Sudah cukup. Tutup mulutmu. Lihat ambisimu yang menyedihkan. Biar ku bilang. Di dunia ini, uang baru punya hak bicara tentang perasaan. Tanpa uang, apa yang kau bawa? Kita bahkan tak usah bicara tentang tuan muda yang, bahkan para tuan-tuan yang melamar sebelumnya menawarkan mahar puluhan juta. Paman, coba aku tanya, berapa yang harus kukeluarkan untuk menikahi Xuanmu? 1 miliar. Tanpa 1 miliar, kau bisa melupakan menikahi putriku. Ayah tahu Kak Xiaofan tidak mampu sebanyak itu. Bukankah ayah sengaja mempersulitnya? Aku sengaja mempersulitnya. Aku ingin dia mundur. Apakah 1 miliar banyak? Jika tuan-tuan lain tahu, maharnya hanya 1 miliar. Bukankah mereka akan berebut untuk melamar? Paman, kamu menikahkan putrimu, bukan menjualnya. Lagi pula, apa seserahan? Sekarang keterlaluan begini? Siapa yang menjual putri mereka? Biar ku bilang, kalau kau mampu, bayar. Kalau tidak bisa, pergi sana. Jika kau tak mampu, orang lain bisa. Tuan muda yang akan segera datang. Jangan membuat keributan di sini. Ini tidak akan terlihat bagus. Keluar. Aku akan membayar 1 miliar itu. Tuan muda yang ada di sini. Silakan duduk. Ayo. Paman. Aku di sini hari ini. Yang sial tuan muda keluarga ya. Khusus untuk meminang putrimu. Bagus. Paman. Ini adalah villa di Panyun Mountain Resort. Senilai 30 juta. Ini adalah giok rui hijau kekaisaran kualitas terbaik. Senilai 15 juta. Senilai 15 juta. Ini adalah kalung berlian. Yang dirancang oleh master terkenal internasional. Disebut langit penuh bintang. Senilai 10 juta. Selain itu, ada juga mahar 1 miliar yang paman sebutkan sebelumnya. Asalkan paman bersedia memberikan Xuan kepadaku, semua ini akan menjadi milikmu. Tuan muda yang, Anda sungguh murah hati. Xuan akan beruntung menikah denganmu. Ya. Benar. Aku setuju. Namun, ada seekor kodok yang ingin memakan daging angsa dan menolak untuk pergi. Nah, kusarankan kau untuk menghilang dari pandanganku dalam 3 detik. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku dan Xuan sudah tunangan. Kamu yang seharusnya pergi. Orang miskin yang bahkan tak mampu membayar mahar 1 miliar. Tidak pantas untuk Xuan. Sebelum aku kehilangan kesabaranku. Keluarlah. Siapa bilang aku nggak bisa? Cuma aku pikir, Xuan itu nggak ternilai harganya buatku. Kita nggak seharusnya bicara soal harga. Kamu menghinanya. Kau hanya omong kosong. Masih belum bisa menunjukkannya. Karena kau tidak mau pergi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seseorang, usir bocah ini. Kak Xiaofan, Enggak apa-apa. 2 berandalan ini nggak bisa apa-apain aku. Minggir. Jangan sampai terluka. Kau cukup sombong. 2 orang ini tampak seperti pakar kelas 1.
Sebaiknya kau berlutut dan mohon ampun pada Tuanmu Dayang. Pergi sendiri. Dan hindari pemukulan. Paman benar. Kedua pengawalku adalah para ahli. Jika kau tak ingin dipukuli, maka berlututlah dan mohon ampun. Kalau begitu pergi dari sini dan berhenti mengganggu Xuanzuan. Banyak bacot. The film was translated Kalau mau berantem, and ya narrated berantem. by M Media. Baiklah. Nah, kau sedang mencari mati. Maka jangan salahkan aku. Tangkap dia. Jangan ampuni. Hati-hati. Jadi ini yang namanya pakar kelas 1. Menurutku mereka sampah. Kak Xiaofan, kau sungguh hebat. Tuan Muda Yang. Sekarang giliranmu. Nah, aku peringatkan kau jangan main-main. Aku tuan muda keluarga Yang. Keluarga kelas 1 di Yuncheng. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau tak punya tempat di Yuncheng. Ye Fan, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar berani menyentuh tuan muda Yang. Jika keluarga Yang marah, keluargamu Ye akan benar-benar tak punya tempat di Yuncheng. Jadi itu keluarga Ye. Keluarga Ye yang hina. Berani menyentuhku? Percaya atau tidak, aku bisa. Di sini, saat ini juga, membuat bangkrut keluargamu Ye, tuan muda. Anda tidak tahu kan? Dia putra menantu bodoh keluarga Ye. Putra seorang menantu bodoh. Berani menyentuhku? Lepaskan aku. Kalau begitu, batalkan pertunanganmu dengan Xuanzuan. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Ye Fan, lepaskan dia. Jika tuan muda yang terluka di kediaman Wan itu tidak menghormatiku, pernikahanmu dengan Xuanzuan akan batal. Paman. Tadi paman minta mahar 1 miliar. Yang Xiao ini nawarin lebih dari 1 miliar. Kalau sekarang aku kasih 2 miliar. Paman setuju pernikahan kita. Apa katamu? Kau akan memberi 2 miliar? Kau putra menantu bodoh. Sanggupkah kau? Bawa wanita itu bersamaku. Kau tak pantas untuk ini. Bisakah kau menghasilkan 2 miliar? Kau punya 2 miliar? Tunjukkan pada kami kalau begitu. Kak Xiaofan, jangan menyombongkan diri. Bahkan jika kau bangkrut, aku tetap akan menikahimu. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan 200 juta, aku akan membiarkan Xuanzuan menikah denganmu. Baiklah. Kalau aku beneran kasih 200 juta, paman setuju. Dan enggak ingkar janji. Sama sekali tidak. Kartu ini isinya 4 miliar 995 juta. Kalau paman setuju pernikahan ini, seluruh isi kartu ini buat paman. 5 miliar. Kau tidak bercanda kan? Apakah ini dari Bank Langit dan Bumi? Beneran? Cek aja. Mencoba membodohiku? Aku akan memeriksanya sekarang. Benar-benar ada 5 miliar. Ini tidak mungkin. Kau anak orang bodoh. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Seluruh aset keluargamu Ye digabungkan. Bahkan tak lebih dari 1 miliar. Kenapa? Buktinya ada di depan mata. Ingkar janji. The film was translated Nah. and narrated by M Media. Apakah kartu ini benar-benar milikmu? Ini, kartu hitam tertinggi grup Long Ten. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Bicaralah. Apa kau mencurinya? Kau menggunakan kartu curian sebagai mas kawin? Jika grup Long Ten mengetahuinya, itu akan melibatkan Paman Wan. Ye Fan, apa maksudmu dengan ini? Apa niatmu? Jika kami tidak membiarkan Xuan menikah denganmu, kau akan mencelakai kami, begitu? Xuan, lihat warna aslinya, benar kan? Xuan. Tidak apa-apa, Paman, Bibi. Keluarga kami yang selalu bermitra dengan grup Long Ten. Aku akan menelepon Nona Long sekarang dan memintanya datang. Kau bocah, kau berani mencuri kartu hitam tertinggi grup Long Ten? Kau mati. Kak Xiaofan, kartu ini tidak benar-benar dicuri. KAN, kembalikan segera. Lihat siapa yang mati kalau Nona Long. Sampai di sini. Masih keras kepala saat ajal sudah dekat, kau tunggu.
Nona Lon, saya Yang Xiao dari grup Yang. Saya telah menemukan seseorang yang mencuri kartu hitam tertinggi. Orang itu saat ini berada di kediaman Wang. Kami telah menahannya. Cepat datang. Nona Long bilang, dia ada di dekat sini dan akan segera tiba. Lalu, Titaiha, apakah kau masih sekeras itu? Tuan Yang, saat Nona Long tiba, tolong sampaikan sepatah kata yang baik untuk kami. Kami tidak ada hubungannya dengan bocah ini. Tidak tahu apa-apa tentang kartu hitam tertinggi. Kami benar-benar tidak tahu. Jangan khawatir, Paman dan Bibi. Nanti, kita akan menjadi keluarga. Aku akan menyampaikan sepatah kata yang baik untuk kalian. Pelakunya adalah bocah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Bagus-bagus. Kenapa kau masih berdiri di sebelah bocah itu? Nona Long akan segera tiba, dan dia akan mengira kau bersamanya. Aku tidak. Aku percaya Kak Xiaofan. Dia tidak akan mencuri apapun. Jangan tertipu oleh bocah ini. Jika Nona Long menyalahkanmu, kau juga akan terlibat. Kemarilah, cepat. Tuan Muda Yang. Kamu yakin banget aku yang nyolong kartu ini? Gimana kalau kita taruhan? Taruhan? Apa yang kau pertaruhkan denganku? Kita taruhan. Apa Nona Long bakal nampar? Mukaku? Atau mukamu pas dia datang nanti? Konyol. Kau seorang pencuri. Pantas bertaruh denganku? Apa? Takut? Siapa bilang aku takut? Baiklah. Kita taruhan kalau begitu. Gimana kalau aku kalah? The Aku film was bakal pasrah sama translated keputusanmu. and narrated by Juga. Media. Pertunanganku sama Zuan Zuan batal mulai hari ini. Tapi kalau kamu kalah, kamu pergi dari sini sekarang juga. Dan kamu nggak boleh ganggu Zuan Zuan lagi. Dan semua seserahan yang kamu bawa, tinggalkan semuanya di sini. Buat pamanku dan bibiku. Berani? Kak Xiaofan. Jangan khawatir. Kamu sayangku. Aku nggak akan pernah mempertaruhkanmu dalam taruhan. Bagus. Aku terima. Tapi kukatakan padamu, aku pasti menang. Mulai sekarang, Zuan Zuan akan menjadi wanitaku dan milikku seorang. Jangan ngomong Gen. Bakal sakit. Kalau ditampar. Kau pencuri. Beraninya kau berbicara begitu lancar di sini? Kau juga. Aku hanya tidak mengerti. Apa bagusnya? Anak seorang idiot? Apa yang membuatmu begitu setia padanya? Tuan Muda Yang, begitu banyak wanita ingin menjadi miliknya, tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Tuan Muda Yang datang untuk melamar hari ini, dan kau tidak senang. Apa yang kau pikirkan? Aku dan Xiaofan saling mencintai. Tidak peduli seberapa baik Tuan Muda Yang. Aku tidak peduli. Lagi pula, bukankah Tuan Muda Yang sudah cukup banyak main perempuan? Jika ayah ingin aku menikah dengannya, lebih baik aku mati. Omong kosong. Seseorang sehebat Tuan Muda Yang memiliki beberapa wanita yang menempel padanya adalah hal yang wajar. Beraninya kau mengancam akan mati? Apa kau punya rasa hormat? Apa masih ada aku, ayahmu? Zuan Zuan adalah cinta sejatiku. Aku nggak akan biarin kalian menyakitinya. Kalau bukan karena kamu ayahnya, cuma gara-gara tamparan barusan, aku beneran berani motong tanganmu. Kau sudah keterlaluan. Kau masih ingin memotong tanganku? Kau bahkan belum menjadi menantu keluarga Wang kami. Beraninya kau begitu sombong. Jika Xuan kita ingin menikah denganmu, bukankah kau harus membunuh kita semua? Dia sudah diambang kematian. Biarkan dia sombong sementara. Betapa sombongnya dia sekarang. Dia akan sengsara nantinya. Kaulah yang berada di ambang kematian. Aku sebenarnya ingin tetap rendah hati. Tapi kalian bertiga telah berulang kali menantang batas kesabaranku. Jangan memaksaku terlalu jauh. Aku sangat takut. Jadi bagaimana jika aku memancingmu? Bukankah kau hanya jago berkelahi? Ada banyak petarung yang baik di grup Longten. Semua orang di sekitar Nona Long lebih cakap daripada orang-orangku yang tidak berguna ini. Bisakah kau mengalahkan mereka? Sekarang berlutut dan mohon ampun. Mungkin. Demi Zuan Zuan, aku akan menyampaikan sepatah kata yang baik untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Ya, Tuan Muda yang benar. Cepat berlutut. Mohon ampun pada Tuan Muda Yang, supaya kau tidak mati. Di dunia ini, selain orang tuaku, aku hanya berlutut pada satu orang. Tapi kalian tidak pantas. Kau cukup sombong, Nak. Bagus. Cukup gila.
Nah, aku memberimu kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, tidak ada yang bisa kulakukan. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau cari mati. Nah, apa kau dengar itu? Nona Long bilang kau mencari mati. Nona Long, Anda di sini. Bocah ini mencuri kartu hitam tertinggi. Anda Nona Long, bocah ini menggunakan kartu hitam curian sebagai hadiah pertunangan untukku. Kami benar-benar tidak berani menerimanya. Jadi kami mengundang Anda kemari. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang kami. Tuan muda yang dapat bersaksi. Ya, itu semua perbuatan bocah ini. Nona Long, dia berani mencuri kartu hitam tertinggi. Dia benar-benar tidak menghormati Anda. Dia harus dihukum berat. Siapa yang ingin kau hukum? Tentu saja. Hukum dia. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jelaskan. Hukum siapa? Nona Long, tolong berhenti memukulku. Orang yang mencuri kartu hitam tertinggi adalah dia. Kenapa kau masih memukulku? Kau salah orang. Betul, Nona Long. Jika tuan muda yang tidak menemukannya lebih awal, anak ini akan menghabiskan semua uang di kartu hitammu. Kau yang akan menderita kerugian. Keluargamu Wang benar-benar punya mata tapi tak bisa melihat. Tabib Ilahi menjadi menantu keluargamu Wang. Sungguh merupakan penghinaan baginya. Nona Long, apa maksudmu? Tabib Ilahi sangat berbakat. Dia menyelamatkan nyawa ayahku. Kartu hitam tertinggi miliknya diberikan kepadanya secara pribadi olehku. Dia memberikannya padamu, dan kau benar-benar menolaknya. Sungguh menggelikan. Apa? Kartu itu diberikan kepadanya olehmu? Tidak mungkin. Dia hanya anak orang bodoh. Bagaimana mungkin? Dia seorang tabib dewa? Kurang ajar. Kau berani menghina Tabib Ilahi ya? Akan kupecahkan mulutmu. Nona Long, dia benar-benar anak orang bodoh. Dalam gennya, ada sifat kebodohan. Bagaimana mungkin dia seorang tabib dewa? Jangan tertipu olehnya. Baiklah, Nona Long, apakah dia punya keahlian atau tidak? Aku yang paling tahu. Tabib Ilahi menyembuhkan ayahku. Dan menyembuhkannya sepenuhnya. Kau bilang dia tidak terampil. Maksudmu? Kesembuhan ayahku juga palsu. Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Ku bilang padamu. Menyinggung Tabib Ilahi ya? Sama saja dengan menyinggung grup Longteng kami. Terutama keluargamu Wang. Tabib Ilahi menyukai putri keluargamu Wang. Itu suatu kehormatan bagimu. Kau masih berani mempersulit keadaan? Siapa yang memberimu nyali? Nona Long, aku sungguh tidak tahu hubungannya denganmu. Saya mohon kepada Anda. Tolong jangan mempersulit keluarga Wang kami. Entah sulit atau tidak. Tergantung pada keinginan Tabib Ilahi ya. Yevan, tolong mohon pada Nona Long untukku. Paman, Anda pasti salah orang. Aku hanya anak orang bodoh. Tidak kompeten. Zhuang Xuan, kau bujuk dia. Ayah, kalau begitu pernikahanku dengan Xiao Fan. Aku setuju. Setuju. Aku benar-benar setuju. Kali ini, jangan ingkar janji. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Jika aku mengingkari kata-kataku, semoga aku mati dengan mengerikan. Nona Long, karena mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Mengapa tidak? Kita berhenti mengincar keluarga Wan? Aku tentu saja harus memberi hormat pada Tabib Ilahi ya. Karena Tabib Ilahi ya telah memohon untukmu, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Terima kasih. Terima kasih, Nona Long. Tuan muda yang, kita punya taruhan. Lihat wajahmu. Semuanya bengkak. Kau menyerah atau tidak? Jangan sombong. Jika bukan karena Nona Long yang mendukungmu, kau ini apa? Berani sekali kau menghina Tabib Ilahi ya? Bagus. Aku menyatakan. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kerjasama antara grup Longteng dan keluarga yang The film was akan dihentikan. translated Dan keluarga and yang akan narrated dimasukkan by ke daftar hitam N-Media. permanen. Aku ingin melihat siapa yang berani berbisnis dengan keluarga yang sekarang. Keluarga yang bersiaplah untuk angkat kaki dari Yun Cheng. Nona Long, aku salah. Tolong jangan masukkan keluarga yang ke daftar hitam. Kalau tidak, keluarga yang kami benar-benar tamat. Bukankah kau sangat arogan barusan? Kenapa sekarang tidak arogan? Tuan muda Ye, aku salah. Tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Mulutku lancang.
Kau pantas mati. Tapi kenapa aku harus membelahmu? Aku beri kau 3 detik. Untuk pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Bahkan jika keluarga yang bangkrut, kami akan menyeretmu ke neraka bersama kami. Siapa yang memberi keluarga yang nyali untuk menindas anakku? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Tuan Lin, Bagaimana kalau begini? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku, Lin Hai, pewaris klan Lei dari Xiong-Yuan. Aku datang ke sini hari ini untuk pernikahan anakku, Yi Fan. Ini adalah hadiah lamaran untuk keluarga Wang. Total 3 miliar. Ini untuk calon menantuku, Zhuang Xuan. Jika Zhuang Xuan menjadi menantuku, maka kau akan menjadi presiden grup Shanglin, anak perusahaan grup Lin, dengan aset bernilai ratusan miliar. Tetua Lin, aku tak menyangka kau ternyata pewaris klan Lin dari Zhongyuan. Klan Lin di Zhongyuan itu luar biasa kaya. Nilai pasar mereka melebihi 5.000 miliar. Grup Longteng kami hanya mendekati 1.000 miliar. Ya, 20 tahun yang lalu, aku bertemu Ibu Xiaofan. Saat itu aku tahu bahwa klan Lin tidak akan menyetujui aku menikahi Yosho. Jadi aku menyembunyikan identitasku dan membangun kekayaan keluarga Ye bersama Yosho. Kami bekerja keras bersama. Lalu sesuatu terjadi, dan aku mengalami gangguan mental selama 20 tahun. Ayah, apa yang ayah katakan itu benar? Aku sangat menyesal. Tahun ini, tidak memberitahu ibumu lebih cepat identitas asliku. Kalau tidak, ibumu tidak akan menderita begitu banyak. Tuan Lin, ini mertua. Sebelum kau tiba, kami sudah setuju untuk pernikahan Xiao Fam dan Zhuang Xuan. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Aku selalu bilang anak Yifen ini pasti akan mencapai hal-hal besar. Ibu, bukan itu yang ibu katakan tadi. Anakku sayang. Baiklah. Karena kalian berdua setuju. Bagus sekali. Zhuang Xuan, kontrak ini ambillah. Jadilah menantu perempuanku, Lin Hai. Tidak boleh terlalu buruk. Xuan, ambil cepat. Ini niat baik ayah. Simpan saja. Terima kasih, ayah. Bagus. Kau baru saja bilang, kau ingin menyeret keluarga Ye ke neraka bersamamu. Apakah keluargamu yang pantas, pelayan Lin? Biarkan keluarga yang hancur hari ini. Baik, kepala keluarga. Nona Long, atas bantuan Anda terakhir kali, terima kasih banyak. Jika memungkinkan, Grup Liu dan Grup Longten dapat mengembangkan kolaborasi yang lebih mendalam. Apakah Anda tertarik? Tetua Lin, Anda terlalu baik. Bekerja sama dengan grup Lin akan menjadi suatu kehormatan bagi grup Longteng saya. Bagus, kalau begitu lain hari, saya akan mengunjungi grup Longteng secara pribadi untuk membahas kolaborasi. Ya, Saudarawan, pernikahan Xiao Fam dan Zhuang Xuan, kita harus segera menetapkan tanggalnya. Saya ingin mereka segera menikah, agar kita bisa segera memiliki cucu. Ya, semuanya terserah pengaturan Anda. Bagus. Kalau begitu saya permisi dulu. Hati-hati. Xuan, aku juga akan pergi sekarang. Aku akan menemuimu nanti. ya, Ayah, apa yang sebenarnya terjadi dengan kecelakaan mobil bertahun-tahun yang lalu? Kurasa itu bukan kecelakaan. Ini benar-benar bukan kebetulan. Tapi itu tidak masalah sekarang. Saya sudah pulih sepenuhnya. Yang saya inginkan sekarang adalah melindungi ibumu. Dan jangan pernah membuatnya menderita lagi. Jangan khawatir, ayah. Dengan aku di sini, tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Dengan klan Lin berkuasa di Xiong-Yuan, beberapa orang dapat menjadi ancaman bagi kita. Anda bisa tenang tentang itu. Kau harus kembali dan bersama Fixuan. Saya masih harus kembali dan menjelaskan kepada ibumu tentang identitas saya.
Jiang Tao. Tolong selidiki kecelakaan mobil yang melibatkan pewaris keluarga Lin tahun lalu. Saya tidak memikirkan itu. Si bodoh ini. Tidak. Saudara Lin ini benar-benar memiliki latar belakang yang bergengsi. Xuan kita punya selera yang bagus. Jika bukan karena kegigihan Xuan, kita hampir melewatkan kesempatan emas seperti itu. Apa itu keluarga Yang? Dibandingkan dengan keluarga Lin, mereka bukan apa-apa. Bahkan jika Kak Xiaofan tidak punya uang, aku tetap akan menikah dengannya. Sekarang kita sudah terikat dengan keluarga Lia. Keluarga Wang dapat memanfaatkan ini dan menjadi keluarga papan atas di Yunshan. Apakah kau tahu tuan muda ini akan datang? Xiang Jun, tuan muda keluarga Xiang Yunshan. Tersenyum begitu bahagia. Siapa kau? Bagaimana kau masuk ke kediaman Wang? Tentunya, kau adalah Wang Fixuan, wanita tercantik di Yunshan. Melihatmu hari ini, kau benar-benar cantik dan berbakat, anggun dan menawan. Dari mana datangnya orang gila ini? Mengamuk di sini lagi. Keluar. Wang Fixuan, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah wanita tuan muda ini. Ikuti aku, dan aku akan membuat keluargamu makmur. Jika tidak, itu hanya bisa dihancurkan. Apa yang ibu lakukan? Kau gila. Seseorang, usir dia. Siapa kau? Siapa aku? Bukan urusanmu. Wang Fixuan, aku akan bertanya padamu. Maukah kau melayani tuan muda ini? Suruh ibumu melayanimu. Kak Xiaofan, Xiaofar, anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia bahkan punya niat pada Xuan kita. apa kau tahu? Siapa menantu laki-lakiku? Akan kuberitahu kau, dan itu akan membuatmu takut setengah mati. Kalau begitu katakan padaku. Kita lihat apakah itu menakutkanku sampai mati. Dia, pewaris keluarga Lin dari Zhongyuan. The film was Ayahnya translated adalah kepala and keluarga Lin. narrated by M Media. Jadi, keluarga Lin itu adalah keluarga terkaya nomor 1 di Zhongyuan. Apa kau takut? Mengesankan. Sungguh mengesankan. Keluarga Lin melihat seluruh Daxia dapat di peringkat 20 teratas. Tapi di depan tuan muda ini, kau tidak memenuhi syarat. Kau berbicara sombong. Keluarga Lin memiliki nilai pasar 5.000 miliar. Tidak memenuhi syarat. Siapa kau? Siapa aku? Tidak akan menyenangkan untuk dikatakan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Wang Fixuan, layani tuan muda ini. Dan tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Wang. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Wang langsung menghilang dari Yunshan. Kurasa, kesempatanmu tidak terlalu bagus. Aku akan memberimu kesempatan juga. Berlututlah di sini sekarang, dan merangkak keluar. Jika kau melakukannya, aku pasti tidak akan mematahkan kakimu. Klan Linmu di depanku bukan apa-apa. Kukatakan padamu, sekarang aku membutuhkan budak anjing. Jika kau bisa menjadi budak anjing itu, aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membuat keluargamu gelisah. kurasa kau cuma budak anjing. Aku tidak peduli siapa kau. Tapi kusarankan, jangan terlalu sombong di depanku. Apakah kau tahu konsekuensinya? Pamer di depanku? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Tapi jika kau terus bersikap sombong, aku bisa mengajarimu bagaimana menjadi laki-laki. Ajari aku bagaimana menjadi seorang pria. Kau punya nyali. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut, dan jadilah budak anjingku. Jika tidak, Yang seharusnya mati adalah kau. nah. Jika kau punya nyali, Cui Ming, bunuh dia. Tuan muda ingin kau menjadi budak anjingnya. Itu adalah suatu kehormatan bagimu. Jika kau tidak patut, maka kau harus mati. Zui Ming. Peringkat ke-103 di daftar naga Daxia. Seorang seniman bela diri tingkat langit yang menghususkan diri dalam kecepatan. Kau disebut pelindung sekti ilahi kan? Kau pernah bertugas di pasukan utama tentara penunggang angin perbatasan selatan sebagai kapten. Tapi 3 tahun lalu, karena kesalahan perintahmu, semua anggota timmu mati. Kecuali kau.
Sejak itu, kau meninggalkan tentara penunggang angin. Tapi aku tidak menyangka. Kau akan datang ke sini untuk menjadi anjing orang lain. Kau benar-benar mempermalukan nama tentara penunggang angin. Kau tahu ini dengan sangat jelas. Siapa kau? Apakah kau juga pernah bertugas di tentara Daxia? Siapa aku? Bukan urusanmu. Tapi karena kau telah memilih untuk menjadi anjing, aku akan membantumu menjadi anjing sungguhan. Banyak orang tahu nama Shui Ming. Jika kau tahu identitas Tuan Muda, kau tidak akan mengatakan itu. Hari ini, siapapun kau akan mati. Pelindung sekti ilahi. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Kata-kata yang sombong sekali. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menangkapku? Pelindung sekti ilahi. Kau terlalu lambat. Seperti siput, mati. Kau telah melumpuhkan kakiku. Tidak ada lagi pelindung sekti ilahi di Daxia. Ini adalah hukuman terbesarku untukmu. Tuan Muda. Bahkan Shui Ming pun tak bisa melindungimu sekarang. Sampang. Pakar daftar naga apa? Dengan keadaanmu seperti ini, aku semakin menyukaimu. Jadilah budak anjingku, dan aku bisa memberimu kekayaan. Dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana? Maaf. Aku sudah punya Zhuangxuan. The film was Untuk wanita, translated aku and tidak bisa melihat narrated orang by lain Ed lagi. Media. Untuk uang, aku tidak kekurangan. Hanya seorang wanita. Apa kau belum pernah melihat wanita sebelumnya? Klan Linmu memang memiliki beberapa aset. Tapi percayalah atau tidak, dengan satu kata, aku bisa membuat keluargamu benar-benar bangkrut. Aku menghargaimu. Ini adalah kehormatan bagimu. Jangan pernah berpikir, kau itu istimewa. Kalau begitu percayalah atau tidak, aku bisa menghajarmu sampai seperti anjing sekarang juga. Biar ku katakan, aku adalah Tuan Muda dari klan Xiangqiu Selatan. Kerabat kerajaan. Kau berani menyentuhku? Klan Xiang Nanchu. Itu adalah keluarga terbesar dan terkuat di Nanjian. Pengaruh mereka bahkan lebih besar dari keluarga Lin. Nah, bukankah kau bilang akan memukulku seperti anjing? Ayo, pukul aku seperti yang kau katakan. Lihat apakah kau bisa membunuhku. Jika kau tidak bisa membunuhku, aku akan meremehkanmu. Ayo. Kenapa kau begitu menyedihkan, mengemis padaku untuk MMOQLMO? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Bocah inusan, kau berani memukulku? Aku akan melenyapkan seluruh keluargamu hari ini. Maaf Tuan Muda Xian, kami benar-benar tidak tahu. Kau memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ya, Tuan Muda Xiang, kehadiranmu di rumah keluarga Wang kami adalah kehormatan terbesar kami. Bahwa Anda mau mempertimbangkan putri kami adalah kehormatan terbesarnya. Bocah ini bukan apa-apa dibandingkan denganmu, Ibu. Bagaimana bisa Ibu berubah pikiran begitu cepat? Ibumu benar, meskipun Yevan adalah anggota keluarga Lin. Bagaimana keluarga Lin bisa dibandingkan dengan keluarga Xian? Keluarga Xiang jauh lebih unggul daripada keluarga Lin. Bersama Tuan Muda Xian, jauh lebih baik daripada bersama anak itu, Yevan. Paman, Bibi. Apakah kalian berdua begitu mudah terpengaruh? Apakah kita salah melakukan ini? Kau telah menyinggung Tuan Muda Xiang. Kau ingin kami menderita bersamamu? Zuan, mengapa kau tidak pergi ke sana? Aku ingin bersama Kak Xiaofan. Tuan Muda Xian, mohon maafkan dia. Putriku tidak tahu apa-apa. Aku pasti akan bicara dengannya. Tidak perlu. Wanita manapun yang Tuan Muda Ina inginkan, tidak dapat melarikan diri. Jika Tuan Muda Ina ingin kau mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ya, kau benar sekali. Nah, mengapa kau tidak bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Muda Xian? Nah, tahukah kau, apa akibatnya jika menyinggung kerabat kerajaan? Berlutut dan sujudlah padaku. Kalau tidak, aku akan menghapus keluarga Linmu dari Xiangyuan. Lalu, apakah kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, seluruh klan Xiangmu akan menjadi sejarah? Nah, kukatakan otakmu kebanjiran. Benar. Tidakkah kau mendengarku dengan jelas? Aku adalah kerabat kerajaan. Selain kaisar saat ini, dan tutor kekaisaran Agung Daxia. Siapa yang berani menghakimi keluarga Xiang kami? Kalau begitu, biar ku katakan ini. Aku adalah guru kekaisaran Agung Daxia. Kedua setelah kaisar. Tak peduli hanya kerabat kekaisaran sepertimu. Bahkan jika kaisar saat ini tidak kompeten dan bodoh, aku tetap akan mengalahkannya. Bodoh. Benar-benar bodoh. Berlututlah menghakimi keluarga Xiang kami. Kalau tidak, hanya dengan kau menyamar sebagai reseptor kekaisaran Daxia. Kejahatan ini saja, keluarga Linmu harus dieksekusi.
Kak Xiaofan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kau minta maaf lagi? Kita tidak bisa melawannya. Xuan Xuan, kau harus percaya padaku. Klan Siang Belaka, di mataku, bukan apa-apa. Kalian, sebagai kerabat kekaisaran, menikmati anugerah kaisar setiap hari. Namun kalian tidak tahu bagaimana membalasnya. Seharian, kalian menindas pria dan wanita, menyalahgunakan kekuasaanmu. Hari ini, aku akan mulai denganmu, dan mendisiplinkan dengan benar klan Siangmu. Kau berani? Tuan Muda Xiang adalah kerabat kerajaan. Beraninya kau memukulnya? Keluarga Linmu tamat. Jika kalian berdua bukan orang tua Xuan Xuan, aku benar-benar harus menampar kalian berdua. Kau berani? Bahkan jika The kuberikan film kau was 100 kali lipat translated keberanian, and kau tidak narrated akan by berani. M-Media. Kita lihat saja apakah aku berani. Aku akan menghancurkan keluarga Linmu. Kalian semua pantas mati. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan memberimu tahu. Apa itu pengaruh? Apa itu kekuasaan? Sakit. Apa yang kau lakukan padaku? Pulang dan beli peti mati. Tunggu kematian. Yifan, beraninya kau memperlakukan Tuan Muda Siang seperti ini? Kau mati. Bahkan keluarga Linpul tak bisa melindungimu. Keluarga Sianglah yang tamat. Tunggu saja kau. Jika aku tidak menghancurkan keluargamu Lin, aku bersumpah aku bukan manusia. Tuan Muda Xian, kita tamat. Jika Tuan Muda Xian melibatkan keluarga Wang kita, keluarga Wang juga akan tamat. Cepat cari Tuan Muda Xian dan layani dia baik-baik. Jangan biarkan dia mengarahkan amarahnya pada keluarga Wang kita. Aku tidak akan pergi. Kau akan membuatku mati. Keluarga Lin tak sebanding keluarga Xian. Kau ikuti anak ini, keluarga Wang kita akan tamat bersamanya. Keluarga Siang Belaka. Apa yang harus ditakutkan? Ayah. Aku dipukuli. Ayah. Siapa yang berani menyentuh anakku? Anak dari klan Lin Dataran Tengah. Bocah ingusan. Aku sangat kesakitan sekarang. Jika aku tidak membalaskan dendam ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Keluarga Lin Dataran Tengah. Beraninya mereka. Meskipun keluarga Lin dianggap sebagai keluarga terkemuka di Dataran Tengah, di depan keluarga Siangku, mereka bukan apa-apa. Cepat, pergi dan panggilkan tabib kekaisaran Jian untukku. Ayah, anak itu punya sedikit keahlian. Bahkan Xu Yiming bukan tandingannya. Tuan Muda, Xu Yiming berada di peringkat 103 di peringkat naga. Dan dia ahli dalam kecepatan, dalam hal keahlian. Jangan takut, Tiansha berada di peringkat 86 di peringkat naga. Dia bergerak. Bocah Lin itu pasti mati. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan mempermainkannya sampai mati, perlahan. Biarkan dia mati ketakutan. Perintahmu, Tuan Muda. Aku ingin keluarga Lin dihancurkan. Keluarga Lin yang remeh. Keluarga Siangku adalah kerabat kekaisaran. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, luncurkan serangan penuh terhadap keluarga Lin. Dalam 10 hari, aku ingin keluarga Lin hancur dan anggotanya mati. Tabib Ye. Sungguh suatu kehormatan untuk memiliki Tabib Ye mengunjungi apotek saya. Mohon, Tabib Ye, berikanlah kebijaksanaanmu. Tidak ada yang perlu disampaikan. Aku hanya di sini untuk mengambil The obat. film was translated Obat and apa yang Tabib Ye narrated by butuhkan? M-Media. Selama aku memilikinya di sini, aku tidak akan pelit. Ya, Tabib Jian, cepat, pergi dan obati Tuan Muda kita. Apa yang diderita Tuan Muda Jian? Aku tidak tahu. Tuan Muda Jian diserang. Dia kesakitan yang luar biasa. Tabib Jian, tolong cepatlah. Tabib Ye, ada beberapa urusan yang harus kuhadiri. Jadi aku tidak bisa tinggal. Jika Anda membutuhkan obat apapun, silakan ambil saja. Aku, orang tua ini, akan pergi. di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya, mungkin aku. Pak Tua, gelengan kepalamu, apa artinya? Bisakah kau menyembuhkannya atau tidak? Long Air, jangan kasar. Tabib Jian, ada apa dengan Long Air? Penyakit Tuan Muda Jian memang sangat aneh. Saya, orang tua ini,
Belum pernah mendengar hal seperti itu. Tuan Muda Xian, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda tertular penyakit ini? Itu anak dari keluarga Lin Dataran Tengah. Dia menusukku beberapa kali. Dan sekarang kepalaku sakit sekali. Sepertinya kita telah bertemu dengan seorang master sejati. Saya, orang tua ini, juga tidak berdaya. Anda adalah tabib suci perbatasan selatan. Mungkinkah Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Patriark Xian, jangan khawatir. Meskipun aku tak punya kemampuan itu, aku tahu. Seorang tabib dewa muda. Keahlian medisnya sangat hebat. Aku telah menyaksikannya secara langsung, menggunakan jarum yin yang kehidupan kematian. Jika kita bisa mengundangnya ke sini, Tuan Muda Xian pasti akan selamat. Ada ahli seperti itu di dunia ini. Cepat, undang dia ke sini. Apapun syaratnya, aku akan setujui. Sungguh kebetulan, saat aku tiba, dia masih di apotekku. Benarkah? Jika dia bisa menyembuhkan Long Er, aku akan memberinya 100 juta. Bagus. Aku akan menelepon dan mengundangnya. Tabib Ye, apakah Anda ada waktu? Saya punya pasien di sini dengan penyakit yang sangat aneh. Saya, orang tua ini, masih terbatas dalam keterampilan medis saya. Tak berdaya. Tolong, Tabib Dewa Ye, ulurkan tangan Anda dan selamatkan kami. Aku tidak menyelamatkan semua orang. Patriark Xian, Tabib Dewa itu punya temperamen yang aneh. Jika Anda ingin meminta bantuannya, Patriark Xian, Anda harus pergi dan memintanya sendiri. Dengan begini, itu menunjukkan ketulusan. Apa status Patriark? Dia benar-benar ingin Patriark mengundangnya secara pribadi. Dia benar-benar tak tahu berterima kasih. Katakan di mana dia. Kita harus menangkapnya. Orang-orang terampil. Kurang lebih. Semuanya punya kebiasaan aneh. Temperamen. Tiansha, kau pergi? Lihat seperti apa wataknya. Jika dia tidak datang, patahkan kakinya dan seret dia ke sini. Ya, Patriark Xian, pikirkan baik-baik. Pertimbangkan bahwa keluarga Xian berkuasa di Jiang Selatan. Jika dia menunda pengobatan Long Er-ku, aku akan membuatnya menyesal. The film was translated and Si Alvan, narrated by kemarilah. Media. Ini obat yang aku buat untukmu. Selama bertahun-tahun ini, karena ayahku, ibu selalu punya masalah kesehatan. Minumlah. Ibu akan menjadi 10 tahun lebih muda. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi nenek sihir tua? Istriku, di hatiku, kau akan selalu berusia 18 tahun. Dengan putra kami di sini, apa kau tidak malu? Malu kenapa? Patriark. Patriark, keluarga Lin sedang menjadi sasaran oleh kekuatan yang kuat. Pasar saham kita langsung anjlok 15%. Dan barusan, beberapa mitra menelepon, mengatakan mereka ingin berhenti bekerja sama dengan keluarga Lin. Benarkah? Aku sudah menyelidiki, tapi belum ada hasilnya. Tapi menurut mitra kami, keluarga Lin menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita singgung. Keluarga Lin adalah keluarga terkemuka di Xiangyuan. Siapa yang kita singgung? Menyinggung siapa sih? Ayah, aku tahu siapa yang melakukan ini. Kau tahu? Keluarga Xian dari Jiang Selatan. Bagaimana mungkin mereka? Kita selalu tidak saling mengganggu. Kita tidak pernah memiliki konflik dengan mereka. Ibu, begini. Putra sulung mereka, Xiang Jinlong, pergi ke keluarga Wang beberapa hari yang lalu dan melecehkan Xuan Xuan. Jadi aku menghajarnya. Keluarga Xiang pasti dendam. Ayah, aku salah. Aku telah menyebabkan masalah bagi keluarga Lin. Kau melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria. Ini bukan salahmu. Meskipun keluarga Xian sangat kuat, mereka tidak akan dengan mudah menjatuhkan keluarga Lin. Ayah, jangan khawatir. Ini terjadi karena aku. Aku pasti bisa menangani ini. Halo, apa? Kamar dagang Xiangyuan sekarang juga menargetkan keluarga Lin kita. Bajingan-bajingan ini, jika bukan karena keluarga Lin, tidak akan ada kamar dagang Xiangyuan. Sekarang sayap mereka sudah keras. Mereka berani menggunakan keluarga Xian sebagai pendukung dan mengkhianati kita. Anjing-anjing kampung ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Yosho, aku masih punya beberapa urusan yang harus kurus di luar. Ayah, percayalah padaku. Aku bisa menangani ini sendiri. Tentu saja, aku percaya pada putraku. Sebagai kepala, aku tentu saja harus bertanggung jawab. Ayah, jika ayah menemui sesuatu yang tidak bisa ayah selesaikan,
Beritahu aku. Ibu, jangan khawatir. Aku masih di sini. Ye Fen, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Kita tidak boleh membiarkan hal yang tidak terduga terjadi. Jangan khawatir. The Siapa film was tabib dewa, Ye? translated and narrated by M Media. Aku. Siapa kau? Kau cukup berani. Ku bilang saja. Jika tuanmu tidak datang memohon padaku dengan 3 busur dan 9 koto, aku tidak akan pergi dan mengobatinya. Yifan, kau benar-benar tidak mengerti isyarat GR. Tuan kami adalah kerabat kekaisaran. Kebetulan kau sedikit mengerti obat. Kau pikir kau hebat? Ku berikan 2 pilihan. 1. Ikut denganku dan obati tuan mudaku. 2. Atau kakimu kupatahkan, dan 2 gigi depanmu kurontokkan. Paham? Aku ingin melihat hari ini. Kaki siapa yang patah dan gigi siapa yang rontok. Kau mau main keras? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Pergi dari sini jika kau tidak ingin mati. Kau tak sanggup melawan keluarga Zian. Kau bukan tandingan mereka. Kau punya waktu setengah jam untuk hidup. Cukup waktu bagimu untuk kabur. Beritahu tuanmu, jika dia ingin menyelamatkan seseorang, dia harus datang memohon padaku dengan 3 busur dan 9 koto. Enya. Tiansha, apa yang terjadi? Tua, kungfu anak itu terlalu kuat. Aku bukan tandingannya. Dia menyuruhku bilang padamu, kalau kau ingin dia membantu, kau harus sendiri melakukan 3 kali membungkuk dan 9 kali kau tahu padanya. Tiansha, Tuan Zian, sudah kubilang, tabib dewa itu punya watak aneh dan kemampuan luar biasa. Sekarang, bahkan Tiansha pun bukan tandingannya. Kau pasti sudah membuatnya marah. Sekarang, mintalah dia untuk keluar dari masa pensiunnya. Ini bahkan lebih sulit. Bukan aku yang memprovokasinya. Dialah yang memprovokasi aku. Siapapun yang ingin menentang keluargaku Zian, tak peduli siapapun itu, harus membayar harganya. Penyakit Tuan Muda Zian tak bisa ditunda lebih lama lagi jika tabib dewa itu menolak membantu. Aku khawatir peluang Tuan Muda Zian tipis. Aku tak percaya. Kalau tanpanya, nyawa anakku tak bisa diselamatkan. Aku akan segera pergi ke kota terlarang dan mengundang tabib istana. Namun, dia membuatku marah. Jadi dia harus mati. Kalau begitu, tak ada gunanya aku bicara lagi. Kalau begitu aku permisi dulu. Seseorang panggil malaikat maut. Tabib Istana Yao, adakah cara untuk menyembuhkan anakku? Tetua Zian, aku tak tahu siapa yang akan menggunakan racun sekeji itu. Dilihat dari nadinya, semakin melemah. Dan tanda-tanda vitalnya terus menurun. Menurutku, dia hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 hari. Yang bisa kulakukan saat ini adalah memperpanjang hidupnya. Beberapa hari. Tabib Istana Yao, kau adalah kepala rumah sakit Istana Kota Terlarang. Apa kau benar-benar tak bisa berbuat apa-apa? Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Langit di atas langit. Aku sungguh tak tahu siapa yang bisa menggunakan racun sekuat itu padanya. Aku sudah mengirim seseorang untuk menangkapnya. Sebentar lagi, tabib Istana Yao akan bisa melihatnya. Baguslah. Namun, jika dia menunda pengobatan Long Air, aku akan membunuhnya. Penasihat Agung, masalah yang Anda minta untuk saya selidiki, sudah saya jelaskan. Bicaralah. 21 tahun yang lalu, kecelakaan mobil ayahmu, Lin Hai, bukanlah kecelakaan. Lanjutkan. Saat itu, kecelakaan mobil ayahmu diatur oleh pamanmu, Lin Tao. Dia merencanakan semuanya untuk mewarisi
seluruh kekayaan keluarga Lin. Benar seperti dugaanku. Tapi ayahku tidak mati. Kenapa Lin Tao tidak mencoba lagi? Dia bahkan membiarkan ayahku dengan mulus mewarisi kepemimpinan keluarga Lin. Saat itu, sebelum Tuan Besar Lin meninggal, beliau membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa ayahmu, Lin Hai, adalah pewaris tunggal. Jika dia meninggal, seluruh kekayaan keluarga Lin akan disumbangkan kepada negara. Jadi, jika Lin Tao membunuh ayahmu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Penasihat Agung, aku dengar dari pamanku bahwa keluarga Xian sedang merencanakan sesuatu melawanmu. Beraninya mereka. Haruskah aku memberi mereka pelajaran? Keluarga Xian arogan dan mendominasi. Mereka adalah bisul bernana di wilayah perbatasan selatan. Aku harus membasmi mereka sendiri. Tapi, menantu perempuan ketiga pemimpin nasional adalah seorang Xian, Lelukon. Selain pemimpin nasional, aku bisa membunuh siapapun. Ya, Minumlah air. Tubuhmu baru saja pulih. Kau tidak boleh terlalu memaksakan diri. Saatnya istirahat. Tuan Besar. Meninggalkan warisan yang begitu besar. Jika aku merusaknya, tepat setelah mengambil air, bagaimana aku bisa menghadapi Tuan Besar? Atau kepercayaannya padaku? Kau benar-benar telah mengkhianati kepercayaan Tuan Besar. Selama 20 tahun terakhir, keluarga Lin baik-baik saja. Begitu kau kembali, masalah dimulai bagi keluarga Lin. Apakah kau pembawa sial? Lin Tao, apa maksudmu? Maksudku, kau tidak pantas menjadi kepala keluarga Lin. Di tanganmu, keluarga Lin akan hancur. Bicaralah terus terang. Baiklah, aku akan bicara belak-belakan. Kenapa keluarga Lin ditindas oleh keluarga Xian? Bukankah karena putra baikmu membuat masalah dan menyinggung keluarga Xian? Keluarga Xian sekarang menawarkan hadiah 1 miliar untuk kepala Yifan. Apa? Suami, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Yifan tamat riwayatnya. Kematiannya adalah satu hal, tetapi dia juga melibatkan keluarga Lin dalam bencana. Aku sudah membujuk seluruh dewan direksi dan pemegang saham keluarga Lin untuk mencopotmu sebagai kepala keluarga. Aku akan menjadi kepala keluarga yang baru. Kukira ini tujuanmu yang sebenarnya hari ini. Pengacara, aku sudah membawanya. Kau baik sekali. Meninggalkan 0,3% saham untukku. Untuk masa pensiunku. Itu cukup banyak. Cukup untukmu. Dan istrimu. Untuk hidup nyaman seumur hidup kalian. Istrimu masih muda. Dengan sedikit usaha, kau bisa punya anak lagi. Kau, Apa kau pikir? Aku bisa menandatangani? Kau pikir kau kepala keluarga Lin? Dan itu menyelesaikan krisis keluarga Lin. Jika aku kepala keluarga Lin, aku akan segera pergi ke keluarga Xian demi fondasi keluarga Lin yang berusia seabad. Bahkan jika itu berarti berlutut, aku akan memohon pengampunan keluarga Xian. Tidak sepertimu melawan mereka. Keluarga Lin tidak punya pengecut. Kau tidak pantas menjadi kepala keluarga Lin. Bagus sekali. Kalau kau mau jadi anjing keluarga Xian, silakan. Tak ada yang menghentikanmu. Beraninya kau kembali. Lihat keadaan keluarga Lin saat ini. Kenapa kau tidak berlutut di depan keluarga Xian, memohon ampun, meminta pengertian mereka? Salah. Merekalah yang seharusnya berlutut dan memohon padaku. Kakan? Apa ada yang salah dengan kepala putramu? Apa dia baik-baik saja? Membuat keluarga Xian berlutut? Kurasa aku baik-baik saja. Aku tak mau buang-buang napas. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Dokumen ini, kau akan menandatanganinya. Atau tidak? Pergi dari sini. Aku pamanmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kau tidak sopan. Aku sudah sangat sopan padamu.
dengan orang lain. Kakimu sudah patah. Keluar. Keluar sekarang. Baiklah. Tunggu saja. Jangan menyesal. Ayo pergi. Ayah, kau terlalu baik. Dia mencoba membunuhmu. Lihat apa yang terjadi pada keluarga kita, dan dia masih menusuk kita dari belakang. Kau tahu tentang itu? Ayah, kalau kau mau dia mati, dia tidak akan hidup sampai besok. Lupakan saja. Dia mungkin kejam, tapi aku tidak bisa. Ayah tidak ingin kami kakak beradik saling bertengkar. Aku ragu Lin tahu merasakan hal yang sama. Kalau dia terus begini, jangan salahkan aku karena tidak baik. Tapi Pi, aku ingin mengundangmu makan malam. Aku akan menunggumu di restoran Imperial One. Nona Long, apa yang membuatmu memutuskan untuk mengundangku makan malam? Keluarga Siang telah mengeluarkan sayembara 1 miliar untuk kepalamu. Ini bukan perjamuan Hongmen kan? Sebaiknya kau berhati-hati kalau begitu. Baiklah, mari kita bicarakan bisnis. Aku tahu, keluarga Lin sedang ditekan oleh keluarga Siang. Aku ingin membantumu, tapi Pi, meskipun grup Long Tank kami tidak begitu kuat, tapi aku sudah mendiskusikannya dengan ayahku. Kami akan mengerahkan seluruh dana kami untuk membantu keluarga Lin. Saat ini, semua orang menghindari keluarga Lin kita, seperti wabah. Mereka semua takut pada keluarga Siang. Di saat seperti ini, keluargamu bersedia membantu kami. Tuan Long memang Tuan Long. Dia punya nyali. Jika bukan karena tabib Pi, ayahku mungkin sudah mati. Sekarang keluarga Lin sedang dalam kesulitan. Jika kita berpangku tangan, bukankah orang-orang akan menuding punggung kita? Nona Long, aku menghargai kebaikanmu. Aku akan menemukan cara untuk menangani ini sendiri. Kumohon, tabib Dewa Yi, jangan menolak. Jiaoyun, kau benar-benar di sini. Ju Tianhu, apa yang kau lakukan di Yuncheng? Aku sedang ada urusan bisnis di Yunchan. Aku ada janji. Aku sedang membahas bisnis di sini. Aku melihat mobilmu terparkir di luar, dan kupikir The aku film salah. was translated and narrated by Siapa Ed ini? Media. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan ganggu makanku. Anak ini namanya Ye Fan. Dia tuan muda klan Lin. Klan Lin Dataran Tengah. Lalu kenapa dia bermarga Ye? Tuan muda Zhu, Anda mungkin tidak tahu, tapi ayahnya, Lin Hai, mengganti namanya dan menikah dengan keluarga Ye. Kemudian, dia mengalami kecelakaan mobil dan menjadi tidak waras. Jadi, anak ini tentu saja tidak bermarga Lin. Hal seperti itu terjadi, aku juga baru-baru ini mendengar bahwa dia menyinggung keluarga Xiang. Keluarga Xiang sekarang tidak hanya menindas keluarga Lin, tetapi mereka juga menawarkan hadiah 1 miliar untuk kepalanya. Klan Xiang adalah kerabat kerajaan. Bahkan jika keluarga Lin adalah keluarga kaya nomor 1 di Dataran Tengah, mereka masih jauh di bawah keluarga Xiang. Kau punya nyali juga. Nah, berani menyinggung keluarga Xiang? Ye Fan, kau benar-benar sampah pengkhianat. Kau dan Putri Zuan sudah memiliki perjanjian pernikahan, namun kau di sini berkencan dengan Nona Long. Kau benar-benar bajingan. Jiaoyun, penilaian karaktermu tidak terlalu bagus. Nah, kusarankan kau menjauh dari Jiaoyun. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ye Fan, meskipun kau tuan muda keluarga Lin saat ini sedang berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri. Statusmu sebagai tuan muda keluarga Lin bukanlah semacam jimat pelindung. Apa kau tahu siapa tuan muda Zhu? Menyinggung tuan muda Zhu lebih buruk daripada menyinggung keluarga Xiang. Kau cuma anjing. Menggonggong apa kau? Apa kau punya hak bicara di sini? Bahkan memukul anjing pun tergantung pemiliknya. Apakah anjingku seseorang yang bisa kau ceramahi? Nona Long mengundangku makan malam. Dia tidak mengundangmu kan? Bukankah kau yang seharusnya pergi? Sudah lama sejak seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Nah, kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tabib Dewa Yi, mungkin kita harus pergi. Mari makan di tempat lain. Jiaoyun, seorang bocah dari keluarga Lin Dataran Tengah, berani berbicara kepadaku seperti ini. Apa kau pikir dia bisa pergi? Ju Tianhu, apa maumu sebenarnya? Kecuali dia berlutut dan bersujud padaku. Kalau tidak, jika ini sampai terdengar, aku akan kehilangan muka.
Nah, apa kau mendengarku? Berlututlah sekarang. Bisa berlutut di hadapan Tuan Muda Zhu adalah berkah yang telah kau kumpulkan seumur hidupmu. Mungkin, jika Tuan Muda Zhu senang, dia akan menjadikanmu anjingnya. Maka krisis keluargamu, Lin, mungkin memiliki secercah harapan. Lihat dirimu. Banggakah kau jadi anjing? Menjadi anjing Tuan Muda Zhu membuatku bangga. Aku akan menggigit siapapun yang Tuan Muda Zhu suruh gigit. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Karena kau begitu bersemangat menjadi anjing, aku akan membantumu. Tuan Muda Zhu, selamatkan aku. Meskipun dia hanya seekor anjing. Jika kau menyentuhnya, kau menyentuhku. Demi Jioyon, The film was jika translated kau berlutut dan and tunduk, narrated by M Media. aku tidak akan membunuhmu. Kau pikir kau siapa? Mempertimbangkan jasa ayahmu membela perbatasan selatan, aku tidak akan membunuhmu. Kau juga pergi dari sini. Tabib Dewai, karena kau tahu, dia putra Raja Perbatasan Selatan. Mengalah sajalah, Raja Perbatasan Selatan adalah salah satu dari 4 Raja Perang Agung. Statusnya hanya di bawah tutor kekaisaran, kita tak mampu menyinggungnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang tak berani kulanggar. Tabib Dewai, meskipun keterampilan medis Anda tak tertandingi, bahkan jika keterampilanmu luar biasa, menyinggung Raja Perbatasan Selatan akan membawamu masalah. Jioyon, beberapa orang tidak tahu kapan harus berhenti. Kenapa repot-repot membujuk mereka? Aku sudah memberimu muka. Nyawa anak ini akan kuambil. Zhu Tianhu, Tabib Dewai menyelamatkan ayahku. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Long Jioyon, jangan kira aku tidak akan menyentuhmu. Jika bukan karena persahabatan antara ayahku dan Jenderal Lon, apa kau pikir aku akan membuang waktuku di sini bersamamu? Bagaimana jika aku setuju untuk bersamamu? Apakah kau akan mengampuni Tabib Dewai? Jioyon, aku telah mengejarmu begitu lama, dan kau tetap acuh tak acuh. Sekarang kau setuju bersamaku? Demi pecundang ini, kau anggap aku apa? Jati, kau setuju atau tidak? Aku setuju. Tentu saja, aku setuju. Selama kau menyenangkan aku malam ini, dan anak ini tidak memancingku lagi, aku pasti tidak akan mengganggunya. Bagus. Aku setuju. Nah, haruskah aku berterima kasih padamu? Jika bukan karenamu, Jioyon tidak akan pernah setuju untuk bersamaku. Aku tak sabar. Apa kau pikir aku akan? Tabib Yi, kenapa tidak? Kau pergi dulu? Duduklah. Kita belum selesai makan. Tabib Yi, kau... Pelayan. Pesan. Nona Long, apa yang ingin kau makan? Tabib Yi, kumohon, pergilah saja. Apa kau pikir menggunakan tubuhmu untuk menukar nyawaku adalah sesuatu yang akan kusetujui? Nah, kau bahkan hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau masih ingin bermain pahlawan? Karena kau tidak tahu mau makan apa, ayo kita pesan saja. Hidangan termahal di sini. Pelayan, sajikan makanannya cepat. Enyahlah. Lihat, aku lapar. Saat aku lapar, aku mudah gelisah. Saat aku gelisah, aku kehilangan kendali. Saat aku kehilangan kendali, aku jadi mudah tersinggung. Saat aku mudah tersinggung, aku tak bisa menjamin. Apakah kau bisa pergi dari sini dengan utuh? Apa kau pikir aku takut? Apa kau takut? Bukan urusanku. Sebelum aku kehilangan kesabaranku, bawa anjing ini dan pergi dari sini. Nah, Tebar, apakah tinjuku lebih keras? Atau kepalamu lebih keras? Mengesankan. Nah, beraninya kau menyakitiku? The film Aku was yakin tak satupun translated dari kalian and yang keras. narrated by Kalian M bahkan tak bisa Media. menangani air. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Tabib Yi, kau melukai Zhu Tianhu. Dia tak akan membiarkan ini berlalu. Kau pikir aku takut padanya? Dia satu-satunya putra Raja Perbatasan Selatan. Sekarang dia terluka. Raja Perbatasan Selatan tak akan tinggal diam. Selain itu, keluarga Siang. Nona Long, bisakah kita selesaikan makan kita? Lupakan saja. Aku akan kembali dan bicara dengan ayahku. Dan memintanya untuk memohon kepada Raja Perbatasan Selatan. Tuan Long punya koneksi dengan Raja Perbatasan Selatan. Itu semua dari masa muda mereka. Kudengar ayahku bilang, dia dan Raja Perbatasan Selatan rekan seperjuangan. Nanti ayah saya beralih ke bisnis.
Sementara dia terus membuat prestasi militer dan dimahkotai raja dalam satu pertempuran. Jika Raja Perbatasan Selatan bersedia menghargai ayahku dan campur tangan dalam masalah antara keluarga Xiang dan Lin, maka situasi keluarga Lin mungkin akan ada titik balik. Nona Long, ini hal yang sama yang kukatakan sebelumnya. Aku bisa menangani urusanku sendiri. Aku menghargai kebaikanmu. Siapa yang tidak punya beberapa teman berpengaruh? Tabib Yi, apa maksudmu? Kau sudah menemukan seseorang yang bisa menahan keluarga Xiang? Keahlian medisku sangat hebat, sehingga cukup banyak orang berhutang budi padaku. Aku mengerti. Karena Tabib Yi begitu percaya diri, aku takkan ikut campur. Tuan Muda Zhu, sudah selesai. Tuan Muda Zhu, bunuh Yifan langsung. Itu terlalu mudah untuknya. Kita harus membuatnya. Memohon padamu berlutut dalam keputusasaan yang menyiksa. Apa yang kau pikirkan? Tunangan Yifan ini adalah wanita tercantik di Yunchen, Wang Fizuan. Jika kita membawanya ke sini untuk melayanimu, Yifan ini, bukankah dia akan patah hati? Kau jahat, nah. Namun, aku menyukainya. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Zhu. Kalau begitu sekarang, aku akan membawakan Wang Fizuan untukmu. Patriark Xiang, bisakah kau berbelas kasih? Itu Lin Hai dan putranya yang menyinggung Patriark Xiang. Ini tidak terkait dengan anggota keluarga Lin lain. Aku ingin menghancurkan keluarga Lin. Permohonan siapapun takkan mengubah pikiranku. Patriark Xiang, jika aku bisa membuat Yifan mengabati Tuan Muda Xiang, dan mulai sekarang, keluarga Lin akan tunduk pada keluarga Xiang dan mengikuti arahan keluarga Xiang. Patriark Xiang, maukah kau memberi keluarga Lin kesempatan? Apa kau punya cara? Seperti kata pepatah, serang ular di titik vitalnya. Langsung ke intinya. Jika kita ingin Yifan menyerang, kita harus menemukan cara untuk mengancamnya dengan orang-orang yang paling dia sayangi. Tangkap mereka. Tapi mereka kakak dan kakak iparmu. Kakak dan kakak ipar yang mana? Dia berani menyinggung Patriark The Xiang. film was translated Dia pendosa and keluarga Lin. narrated by M Media. Kekejamanmu. Untuk mencapai tujuanmu, aku menyukainya. Jangan khawatir, Patriark Xiang. Aku akan membuat Yifan mengabati Tuan Muda Xiang. Dan mulai saat itu, keluarga Lin akan menjadi bawahan keluarga Xiang. Baiklah. Karena kau begitu tulus, aku akan memberimu kesempatan ini. Jangan khawatir, Patriark Xiang. Sekarang keluarga Lin telah ditekan. Dan Yifan buron. Zuan, kau harus cepat putuskan hubunganmu dengan pemuda itu untuk menghindari melibatkan keluarga Wang. Ya, cepat bersihkan semuanya. Bukankah sudah terlambat untuk menghapus semuanya? Keluarga yangmu sudah lenyap sekarang. Apa hakmu untuk bersikap sombong di sini? Pergi. Paman Wang, wajahmu berubah. Sangat cepat. Kau harus main operasi cuan. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa kau baik-baik saja? Yang Xiao, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu siapa pendukungku sekarang? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Siapa? Putra Raja Perbatasan Selatan, Zhu Tianwu. Tuan Muda Zhu? Tuan Muda Yang. Mohon bermurah hati, dan jangan dimasukkan ke hati. Aku buta akan statusmu. Tentu saja, aku tidak akan memasukkannya ke hati. Aku membalas dendam di tempat. Hajar orang tua ini untukku. Berhenti berkelahi. Yang Xiao, apa yang kau lakukan? Hentikan. Tuan Muda Su bilang, agar kau pergi dan melihatnya. Temani dia. Jika kau tidak pergi, aku tidak bisa menjamin apakah mereka berdua akan hidup. Aku tidak akan pergi. Terus pukul dia. Hentikan. Baiklah. Aku berjanji padamu. Gadis yang baik. Hubungi Yifan. Katakan padanya untuk pergi ke Hotel Anggur Ungu dan menonton pertunjukan langsung. Kau, Jika kau tidak menelepon, akibatnya akan parah. Yifan.
Kau berani menyinggung Tuan Muda Zhu kami. Aku akan membuatmu menderita sekarang juga. Berani kau sentuh Zuan, walau hanya satu jari, akan kupotong kau berkeping-keping. Aku menunggumu di Hotel Anggur Ungu. Tuan Muda Zhu telah dengan hati-hati mempersiapkan pertunjukan besar untukmu. Kau cari mati. Akan kukabulkan permintaanmu. Yun Pen, aku di Yun Cheng. Keluarlah dalam waktu setengah jam. Naik pesawat sekarang dan pergilah ke Yuncheng. Pantas saja menjadi wanita tercantik nomor 1 di Yuncheng. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan lebih baik dari Jiao Yun. Wang Fixuan, jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan Muda Zhu menyukaimu. Adalah berkar yang kau kumpulkan selama beberapa kehidupan. Aku sudah punya tunangan. Kau tidak tahu kan? Yevan bajingan itu berselingkuh. Hari ini, dia bahkan berkencan dengan Mona Long. Tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan itu padaku. Adik fan kecilmu akan datang. Akan kubuat dia berlutut. Dan melihatku mempermainkanmu. Buat dia menderita. Bagaimana dengan itu? Tidak. Kemari. Dan layani aku. Kalau tidak, aku akan melenyapkan keluarga Wang. Aku tidak bisa mengkhianati Kak Fan. Bahkan sekarang, kau masih memikirkan bajingan itu? Dia akan segera tiba. Biarkan dia melihat. Tuan Muda Zhu bermain denganmu? Kemari sekarang. Jangan buat aku melakukannya sendiri. Zhu Tiangu, kau cari mati. Kau datang dengan cepat. Jangan khawatir. Pertunjukan akan segera dimulai. Coba bergerak lagi. Macan hitam. Bunuh dia. Zhu Tiangu, kau sudah keterlaluan. Ayahku adalah Raja Perbatasan Selatan. Berani kau menyentuhku? Yifan, lepaskan. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Zhu, seluruh Yunqing akan gemetar. Ayahmu akan segera datang. Akan kubunuh kau di depannya. Kita lihat saja apakah aku berani. Kau, Raja Perbatasan Selatan, telah tiba. Ayah, selamatkan aku. Orang ini mencoba membunuhku. Salam untuk Raja Perbatasan Selatan. Ayahku di sini. Kau mati. Kau. Zhu Yunpan. Salam, reseptor kekaisaran. Kekaisaran. Reseptor kekaisaran. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi reseptor kekaisaran? Kurang ajar. Berlutut. Ayah, dia hanya anggota keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia menjadi reseptor kekaisaran? Mungkinkah aku salah? Su Yunpeng, putramu menculik tunanganku dan mempermalukannya. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan tentang ini? Reseptor kekaisaran? Ampuni aku. Aku tidak tahu kau adalah reseptor kekaisaran. Ini semua ide busuk bajingan ini. Aku disesatkan olehnya. Reseptor kekaisaran? Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Su Yunpeng, aku tahu kau anak tunggal. Jika aku membunuhnya, garis keturunan keluargamu berakhir. Atas jasamu membela perbatasan selatan, aku akan mengampuni nyawanya. Tapi dia kehilangan kedua kakinya. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Reseptor kekaisaran. Aku akan melakukannya sendiri. Ayah. The film was translated Tidak, and ayah. narrated by M Ayah. Media. Tidak, ayah. Tidak. Ayah. Bawa dia pergi dari sini. Tapi jika kau membuat masalah lagi, mati. Ya, aku akan terus mengawasinya dengan ketat. Bawa dia pergi. Zuan Zuan.
Xuan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Reseptor Kekaisaran, aku sudah tiba. Bagus. Aku akan segera kembali. Ayo pergi, Xuan. Ayo pergi. Anggota dewan yang hadir telah memutuskan dengan suara bulat untuk mencopotmu dari jabatanmu sebagai ketua. Kau pikir dengan tidak menandatangani, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, ketua? Kami tidak ingin berakhir sepertimu, tidak punya uang. Tanda tangani saja. Tepat. Mengingat situasi keluarga Lin saat ini, jika kita tidak segera mengurangi kerugian kita semua akan miskin. Dengarkan. Karenamu, kita semua akan menderita. Aku telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Xiang. Selama kau menandatangani dan membiarkan Yifan pergi ke keluarga Xiang dan meminta maaf, keluarga Xiang akan membiarkannya pergi. Keluarga Xiang masuk akal? Jual saja keluarga Lin. Selama kita menghasilkan uang, itu lebih baik daripada kehancuran total, kan? Siapa bilang keluarga Lin akan hancur? Serangan balik keluarga Lin baru saja dimulai. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini rapat pemegang saham. Keluar. Kaulah yang harus pergi. Aku pemegang saham. Pemegang saham terbesar kedua. Apa hakmu menyuruhku pergi? Ini adalah keluarga nomor 1 kekaisaran. Keluarga Xiao menginvestasikan 3.000 miliar pada kami. Lihat baik-baik. 3.000 miliar. Itu bukan jumlah yang kecil. Apa yang terjadi? 3.000 miliar. Ini tidak mungkin. Keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin tanpa alasan? Investasi 3.000 miliar di keluarga Lin. Keluarga Yi telah berbuat baik pada keluarga Xiao. Keluarga Xiao menginvestasikan 3.000 miliar di keluarga Lin. Itu hanya membalas budi, kan? Jangan sebut-sebut 3.000 miliar. Bahkan jika itu 5.000 miliar, keluargaku Xiao bahkan tidak akan berkedip. Bahkan jika itu 3.000 miliar. Jadi bagaimana? Keluarga Xiang adalah kerabat kekaisaran. Terkadang uang tidak selalu lebih efektif daripada kekuasaan. Keluarga Xiang bukan apa-apa di depan keluarga Xiaoku. Ketua pertama dari Dewan Tetua Daxia, bermarga Xiao. Aku ingin tahu siapa ini. Wakil Presiden Kamar Dagang Daxia. Di sini. Salan, Wakil Presiden. Saya nyatakan sekarang pemecatan Anda dari jabatan Presiden Kamar Dagang Dataran Tengah oleh Ketua Grup Lin. Lin Hai akan mengambil alih. Kenapa begitu? Keluarga Lin telah menyinggung keluarga Xiang. Keluarga Xiang bukan apa-apa. Sebagai Presiden Kamar Dagang Dataran Tengah, kau sebenarnya telah menjadi anjing keluarga Xiang. Apa gunanya kau bagiku? Presiden, saya Salan. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Keluar. Jika kau tidak keluar, aku harus menyelidiki Anda secara menyeluruh. Ye, Presiden. Tetua Lin. Sekarang saya umumkan. Anda adalah Presiden Kamar Dagang Dataran Tengah. Ini surat pengangkatannya. Terima kasih atas kepercayaan Kamar Dagang Dataran Tengah kepada saya. Aku, Lin Hai, pasti akan memenuhi harapan. Tetua Lin, silakan lakukan sesuka Anda. Adapun beberapa bisnis yang tidak bermoral, sudah waktunya bagi mereka untuk bangkrut. Biarkan mereka bangkrut. Yifan, ibumu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, kemarilah sekarang. Obati anakku. Kalau tidak, jika anakku mati, dia akan dikubur bersamanya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu saja. Yifan, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ayah, kau urus dulu semuanya di sini. Di mana ibuku? Akhirnya kau muncul. Bahan peledak akan meledak dalam setengah jam. Jika dalam setengah jam, kau tidak bisa menyembuhkan anakku, maka ambillah jenazah ibumu. Bajingan. Baiklah. Akan kuobati dia. Jangan coba-coba macam-macam. Long Er, kau, apa kabar? Ayah, aku baik-baik saja. Tabib Kekaisaran Yao, lihatlah Xiao Long. Apakah dia benar-benar baik-baik saja?
Denyut nadi Tuan Muda Xiang normal. Tubuhnya baik-baik saja sekarang. Sekarang, bisakah kau melepaskannya? Melepaskannya tidak masalah. Selama kau bisa keluar dari gerbang keluarga Xiang, aku bisa melepaskannya. Yifan, kau mati hari ini. Ini adalah dua ahli terbaik dari kota terlarang. Bukankah kau pandai berkelahi? Biarkan mereka menemanimu. Serang. Kalian, sebagai penjaga kekaisaran, beraninya kau meninggalkan posmu. Bagaimana kau tahu tentang kami? Anak muda, kau terlalu sombong. Apa kau tahu konsekuensi membunuh kerabat kaisar? Yifan, aku peringatkan kau. Ini yang dibawa adikku dari kota terlarang. Kau berani menyentuh keluarga Xian? Aku akan memusnahkan 9 klanmu. Akan kulihat siapa yang berani. Beraninya kau menyentuh klan Xiangku. Bibi, kau datang tepat waktu. Anak ini, dia hampir membunuhku. Vian, anak ini tidak menghormati hukum. Jika dia tidak dieksekusi, siapa yang tahu berapa banyak orang akan mati di tangannya di masa depan? Kau sungguh berani. Berani menggertak keluarga Xiangku. Berbalik. The film was Guru translated Kekaisaran. and Buka narrated matamu by dan lihat Ed dengan Media. jelas. Ini bibiku. Selir kekaisaran ketiga. Kau masih berani sombong? Vian, jangan buang napasmu padanya. Tangkap dia saja. Apakah kau akan menangkapku? Kau masih sangat arogan? Kau sama sekali tidak menghormati hukum. Diam. Salam, Guru Kekaisaran. Wide, apa yang kau katakan? Dia adalah penasihat kekaisaran. Ya Guangming dari rumah sakit kekaisaran. Memberi hormat kepada penasihat kekaisaran. Saudara, kenapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Guru Kekaisaran? Penasihat kekaisaran, kasihanilah. Saya buta terhadap kebesaran Anda. Maafkan saya, penasihat kekaisaran. Di mana ibuku? Di gedung yang belum selesai di kota selatan. Jiang Tao, segera pergi ke gedung yang belum selesai di kota selatan, dan selamatkan ibuku. Ada bom padanya cepat. Klan Xiang ini merajalela di perbatasan selatan, bertindak seperti tiran, menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap hukum. Sebagai penasihat kekaisaran, menurutmu apa yang harus kulakukan? Guru Kekaisaran, mohon ampun. Aku jamin bahwa mulai sekarang, mereka akan mematuhi hukum. Jika aku mengampuni kejahatan mereka, menurutmu apakah aku adil? Apakah kau pikir aku adil? Penasihat kekaisaran, selamatkan hidupku. Bawakan cambuk naga. Cambuk naga. Cambuk naga. Menyerang kaisar tirani di atas, dan pejabat korup di bawah. Melihat cambuk naga adalah melihat kaisar. Klan Xiang, Xiang Zutian, dan Xiang Jinlong tidak tahu berterima kasih atas anugerah kaisar, telah membuat kekacauan di negeri ini. Atas nama penasihat kekaisaran, aku menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, untuk menegakkan hukum negeri ini. Ayah, Kakak, Sita properti keluarga Xiang, dan sita aset mereka. Yifen, aku takkan pernah memaafkanmu. Ebu, Yifen, penasihat kekaisaran. Ebu, pergi cepat. Akan terlambat kalau kau tidak pergi sekarang. Belum terlambat. Gunting, Berhasil. Ebu. Ibu, bangun. Ibu, Itu membuatku takut setengah mati. tidak apa-apa sekarang. Penasihat kekaisaran. Klan Xiang, sialan mereka. Penasihat kekaisaran tolong berikan perintah Anda. Musnahkan mereka segera. Klan Xiang, Aku telah mengeksekusi Xiang Zutian. Geledah rumahnya. Sita semua aset tekas negara. mereka menanggung akibatnya sendiri.
Ye Fen, ayahmu mungkin dalam bahaya. Lin Tao menculikku. Kau harus menyelamatkan ayahmu. Jiang Tao, Di sini. tangkap Lin Tao. Eksekusi dia di tempat. Baiklah, Tuan. Kak Xiaofan, apa kita sudah sampai? Kami di sini. Buka matamu. Xuan Xuan, menikahlah denganku. Ya,